Ya, Ibu mungkin bisa dijelaskan dikit. Tadi kan udah ke kehidupan masa kecil pribadinya juga. Sekarang kita mulai masuk nih ke bisnisnya nih. Nah, untuk pertama kali masuk ke dunia tambang itu gimana sih? Ada perasaan gampang nggak sih? Karena kan itu dunianya laki-laki, kemudian kita perempuan masuk ke situ. Itu seperti apa waktu itu? Mungkin way of thinking, mindsetnya. Orang berpikir bahwa dunia tambang itu dunia laki-laki, jadi orang merasa, wah kalau perempuan yang masuk itu mengalami kesulitan atau apapun. Ya, sometimes ada seperti itu, tentu saja, karena pertama memang karena saya perempuan, dan saya tidak punya background di bidang tambang. Tentu itu adalah kendala-kendala, tapi menurut saya itu bukan sesuatu yang krusial. Kenapa? Selama kita bisa meyakinkan bahwa memang kita mampu bekerja di sana, kalau kita mampu gain the knowledge di sana, terus juga kita mampu mempresentasikan kita sebagai wanita bekerja dengan baik dan benar, maka yang hal-hal seperti itu bisa dieliminir seperti itu. Jadi bukan masalah sektornya, tapi lebih ke jiwanya sendiri. Jadi saya sendiri sebelum kecemplung pada saat dunia pertambangan itu, saya sendiri sudah meyakinkan diri saya bahwa saya mampu. Mungkin itu menjadikan saya cukup percaya diri untuk maju di dunia lelaki yang katanya orang yang sulit itu. Justru kesulitannya sebenarnya adalah karena areanya ya. Untuk saya sendiri, maksudnya untuk saya pribadi, karena yang namanya dunia tambang itu kan cukup jauh perjalanannya. Jadi tidak di dalam kota. Kalaupun kita keluar kota, tapi terus ya betul. Jadi itu yang menurut saya lebih berat justru karena perjalanannya memakan waktu cukup lama dan perjalanannya tidak smooth ya gitu. Perjalanan secara daratnya gitu ya. Tapi kalau secara pekerjaannya justru saya sangat enjoy. Kenapa? Karena itu hal-hal baru, Mbak. Hal-hal yang menurut saya tuh challenge for me. Kenapa? Karena saya merasa bahwa kalau saya bisa melakukan ini, saya merasa bahwa I can prove to myself that I can do that, gitu kan. Jadi saya suka challenge-nya, saya suka sesuatu barunya, inovatifnya. Saya suka sesuatu yang saya merasa bahwa I don't give up because of this. Walaupun saya tidak mempunyai background di bidang tambang, tapi alhamdulillah karena saya dibantu dengan orang-orang yang ahli di bidang tambang, saya mempunyai tim yang luar biasa. Itu tahun berapa? Tahun 2006. 2006. Waktu itu 2006. bersama dengan suami juga? Ya, betul. Jadi suami saya itu waktu itu adalah partner bisnis saya, Mbak. Terus kita menikah. Jadi itu kalau orang bilang itu karena kebersamaan dari partner bisnis menjadi suami. Jadi saya beruntung. Ya dapat bisnisnya, dapat suaminya. Alhamdulillah. Nah itu berarti dari tambang kemudian sambil seiring berjalan membuka bisnis properti. Yang membuat Ibu tertarik dengan bisnis properti itu apa? Jadi saya tuh sangat tertarik dengan namanya sesuatu yang berbau tuh bangunan. Jadi itu dari mulai arsitekturnya gitu. Jadi saya tuh saya juga mungkin saya tuh memang senang sekali sesuatu yang historical gitu ya. Makanya di rumah saya juga berbau-bau klasik. Jadi kan berbau historical ya. Nah itu properti itu tuh mama saya itu kan ibu rumah tangga. Jadi beliau sudah wafat sekarang. Dulu waktu saya kecil, saya melihat mama saya itu suka sekali beli rumah, didandani, ditoto-toto, terus jual beli rumah seperti itu. Jadi itu mungkin secara tidak langsung saya besar dengan kegiatan seperti itu. Dan itu mungkin jadi mendarah daging seperti itu, Mbak. Jadi menurut saya, kalau beli rumah seperti itu dengan tamannya dipercantik dengan kembang-kembangnya, bersih gitu kan, cantik, rumah yang ramah, rumah yang hangat. Jadi tuh saya tuh sudah ada seperti itu. Jadi terus kalau waktu itu kan rumah dan misalnya atau apartemen atau kantor, terus saya pikir kalau sekarang kita sudah conclude menjalankan ya apartemen atau rumah atau kantor, sekarang kenapa kita nggak sendiri membangun hotelnya seperti itu. Nah sekarang lah insya Allah tahun depan hotel itu akan dibangun. Oh oke, berarti propertinya lebih bergerak di bidang guest house. Jadi saya punya Ellioti Residence, Mbak. Jadi Ellioti Residence itu jadi rumah-rumah di Pondok Indah atau di Kebayoran Baru yang disewakan per kamar. Kenapa per kamar? Karena memang mungkin itu lebih menarik bagi kaum ekspatriat yang memang
seperti hotel tapi tinggalnya di land house, ya, ya seperti itu. Elliot itu kan bentuknya rumah. Nah itu rumahnya itu dari rumahnya ibu dulu atau memang sengaja dibeli untuk? Iya, untuk dibisniskan, betul. Iya, jadi memang saya tinggalnya ya di sini gitu ya. Tapi beberapa rumah yang kita beli memang kita sewakan, memang untuk kegiatan-kegiatan bisnis. Udah ada berapa nih sekarang? Kalau sekarang ada 8, alhamdulillah. 8. Ya. Kalau untuk selain Elliot kan tadi termasuk properti. Selain, nah kalau untuk propertinya udah tersebar di mana? Kalau kita tuh kan punyanya land bank ya, artinya sekarang itu beberapa tanah yang memang kita belum bangun, yang kita akan lihat. Saya itu bukan orang yang tergesa-gesa dalam hal melakukan sesuatu kegiatan, jadi saya akan pelajari sampai detail. Kalau memang bukan berarti bahwa saya sangat mengukur, tapi saya melihat sesuatu tuh secara fokus, secara serius. Jadi bukan karena ego, karena ingin, tapi karena memang saya yakin bahwa ini akan menjadi sesuatu yang berguna, bermanfaat, baik dan benar. Jadi hal-hal seperti itu yang jadi saya kalau misalnya nggak bangun tuh nggak langsung wah kayak gitu, masif gitu, nggak. Gitu. Saya akan lihat di mana letak kekurangannya, apakah orang merasanya. Jadi it's not only about the commercial thing. Itu juga masalah bahwa customer satisfaction. Customer satisfaction itu juga saya harus rasakan dari diri saya. Saya sendiri yang akan merasakan. Kalau saya membangun ini, saya rasanya seperti apa. Kalau saya happy, baru saya gelontorkan seperti itu. Rencananya itu mau dalam bentuk apa nih? Kalau sekarang ini, kalau insya Allah yang tahun depan ini adalah hotel, tapi juga kondotel. Jadi itu kondotel adalah kondominium dan hotel. Dan jadi itu kamarnya insya Allah ada 200-an yang bintang 5 seperti itu di puncak. Oh, di puncak? Ya, itu Grand Davam Cisarua. Ya. Jangan sampai kita tuh membangun sesuatu karena ego, karena hanya ingin raising the money. Tapi kita juga ada batasan-batasan di mana batasan-batasan itu tidak melanggar norma, tidak melanggar kesusilaan, tidak melanggar sesuatu yang memang tidak baik gitu. Jadi kalau untuk konsepnya sendiri ini akan seperti apa? Konsepnya menurut saya akan menjadi sangat ramah alam ya. Ramah bahan bakunya memang akan menjadi cukup mahal dibandingkan bangunan biasa. Tapi ya mungkin itu yang dinamakan idealisme. Kaya itu, saya merasa kaya karena saya alhamdulillah diberi keluarga yang baik, saya diberi suami yang baik, orang tua yang Masya Allah, anak yang luar biasa, kakak yang menjaga saya. Jadi untuk saya alhamdulillah